kami hormati Bapak Ibu penguji dalam kegiatan uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Diniari Aptika Dewi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 dari program studi Pendidikan IPA Universitas Negeri Malang dengan NIM 213129764585. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021, dan saya akan melakukan pembelajaran di kelas 8C SMP Negeri 7 Jember dengan membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun tumbuhan. Untuk lebih jelasnya, silakan menyimak tayangan video berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran IPA ya. Kita belajar lagi IPA, melanjutkan materi kita di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum mulai, gimana ini kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, jadi tolong bersabar dulu ya. Ini kita masih daring dulu, kita online dulu. Nanti kita akan menunggu sampai kita bisa full pembelajaran secara luring. Kita bisa ketemu, bisa tatap muka di sekolah. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Terus protokolnya kemarin ini sudah vaksin semua ya? Sudah, Bu. Jadi kalau sudah vaksin nanti insya Allah kita juga bisa segera pertemuan tatap muka. Oke, sebelum mulai Bu Jini mau cek dulu. Ini suaranya Bu Jini di kalian terdengar jelas ya? jelas, Bu. Nggak putus-putus Jelas, ya? Bu. Kurang jelas, Bu. Ya, alhamdulillah jaringannya lancar. Jadi hari ini Tanggal 18 Oktober 2021, terus jamnya jam 7:57. Jadi hari ini kita tanggal 18 Oktober tahun 2021 jam 7:57 kita melakukan pembelajaran IPA ya. Oke, selanjutnya Bu Jini ingin cek kehadiran dulu. Nabila Soimah hadir? Hadir, Bu. Oke, Gladys hadir? Hadir. Oke, Sylvia hadir? Hadir, Bu. Meta? Hadir, Bu. Oke. Putri Nurmalasari hadir? Hadir, Bu. Anggita Nurul Istiqomah hadir? Hadir, Bu. Oke. Kirana hadir? Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Kita berdoa supaya kita diberi kelancaran. Fahril silakan dipimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Fahril sudah dipimpin berdoa. Anak-anak, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Ini adalah gambar batang ya, irisan melintang batang. Yang bawah, yang hijaunya adalah irisan melintang pada daun. Nah, di sini Bu Jini ngambil satu jaringan, yaitu jaringan parenkim. Coba kalian lihat di sini. Jadi kemarin kita sudah belajar jaringan parenkim ini adalah jaringan dasar, hampir ada di seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ini contohnya ada parenkim empulur di batang, ya. Terus ada parenkim korteks, ya. Ini juga ada parenkim di sini. Kemudian di daun pun juga ada jaringan parenkim, ada parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, sekarang Bu Jini ingin tanya, menurut kalian kira-kira fungsi parenkim di batang sama parenkim di daun sama atau berbeda kira-kira anak-anak? Ya, kemarin kan kita sudah belajar ada parenkim, kan ada banyak macamnya itu ya. Kemudian kalian juga sudah belajar fungsi organ tumbuhan. Kalau parenkim di sini bisa untuk fotosintesis nggak? Tidak, Bu. Iya, jadi kalau di batang kan syaratnya untuk fotosintesis kemarin kita sudah belajar harus ada klorofil. Nah, di sini kan tidak ada hijau-hijaunya. Berarti di sini tidak bisa fotosintesis. Tapi
di sini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan. Sedangkan kalau di daun gimana? Kira-kira parenkim ada palisada sama spons? Apakah bisa untuk menyimpan makanan? Tidak, Bu. Iya, Tidak. bisa. Jadi kalau di sini, kalau di daun fungsinya untuk apa parenkimnya? Sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Oke, pinter. Jadi kalau di parenkim di daun, di sini fungsinya adalah sebagai tempat fotosintesis. Jadi itu anak-anak, ternyata dari sini ya kita bisa tahu bahwa sama-sama jaringan parenkim, ya sama-sama jaringan parenkim, tapi yang satunya di batang, satunya di daun, ternyata fungsinya berbeda. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini, ya. Jadi kita akan belajar jaringan yang sama, ternyata kalau letaknya berbeda, ya, dia terletak di organ yang berbeda, ternyata fungsinya berbeda. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama mengidentifikasi karakteristik jaringan penyusun akar, ya, baik tanaman dikotil maupun monokotil. Jadi kalian nanti bisa tahu di akar itu ada jaringan apa saja di sana. Kemudian menjelaskan fungsinya. Jadi selain tahu ada jaringan apa, kalian juga tahu, oh fungsinya jaringan X di akar itu untuk ini. Nah, itu kita akan pelajari hari ini. Kemudian yang ketiga, selain akar, kalian akan mempelajari karakteristik jaringan penyusun batang. Nah, sekaligus fungsinya juga. Jadi kalian biar tahu kira-kira sama nggak ya jaringan yang ada di akar sama jaringan yang ada di batang. Selanjutnya, organ yang terakhir yang akan kalian amati adalah daun. Jadi, selain akar, batang, kalian juga akan mempelajari jaringan di daun nanti itu ada apa saja. Yang terakhir, setelah tahu di akar ada jaringan X, di batang ada jaringan Y, di daun ada jaringan Z, kalian akan diminta membandingkan. Jaringan-jaringan itu ada nggak di tanaman dikotil ataukah hanya ada di tanaman monokotil. Jadi biar kalian tahu bedanya antara jaringan di tanaman dikotil dan jaringan di tanaman monokotil. Terus seperti biasa penilaiannya, ya, penilaian yang akan ibu lakukan ada 3 aspek, ya, ada 3, yaitu ada penilaian kognitif, kemudian psikomotor dan ada penilaian afektif. Kalian sudah ibu beri LKPD, sudah dilihat? Sudah di-download LKPD-nya? Sudah, Bu. Oke, jadi LKPD sudah di situ kita akan di LKPD kita akan belajar ya bagaimana struktur jaringan penyusun akar, batang dan daun. Ada 2 gambar di sini kalau kalian lihat ya. Gambar yang sebelah kiri, yang sebelah ini gambarnya apa anak-anak? Pohon mangga. Pohon mangga. Ya, gambarnya pohon mangga. Kalian dulu kelas 7 sudah belajar. Kalau pohon mangga itu termasuk tanaman dikotil atau monokotil? Kalau mangga dikotil, kalau kelapa monokotil. Pinter. Siapa barusan ini yang jawab ini? Kirana, Bu. Iya, Kirana. Pinter sekali Kirana. Jadi masih ingat ya, dulu kelas 7 sudah diajari mangga itu termasuk dikotil, kalau kelapa itu termasuk tanaman monokotil. Batangnya itu bulat terus agak besar, terus kayak rantingnya itu kemana-mana gitu Bu, gak beraturan. Terus Oke. kalau kayak pohon kelapa kan batangnya cuma 1 gitu loh Bu. Batangnya cuma 1 lurus gitu ya. Iya. Oke, jadi kalau ibu simpulkan dari Nabila barusan, kalau mangga ini batangnya kelihatan lebih besar ya, membesar ya Nabila ya. Iya Bu. Ya, membesar kemudian ada rantingnya bercabang-cabang. Sedangkan kalau pada kelapa gimana? Apakah bisa membesar batangnya? Mungkin ya bisa, tapi tidak terlalu besar juga sih Bu. Kira-kira apa yang menentukan kenapa kok mangga bisa membesar sedangkan pada kelapa enggak? Ada yang bisa menjawab mungkin? Karena kambium pada pohon mangga itu lebih banyak daripada pohon kelapa, sehingga membuat pohon mangga itu tumbuhnya lebih besar dan banyak cabang. Oke, jadi itu ya anak-anak ya. Jadi di sini yang menentukan bisa membesar atau tidak adalah dari struktur jaringannya. Nah, seperti apa struktur jaringannya? Kenapa kok mangga ini bisa membesar atau yang kelapa ini hanya lurus ke atas saja? Ini yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi, setelah mengamati gambar 2 tanaman di atas, adakah hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut? Berarti tulis saja di sini kenapa
batang pada mangga itu bisa membesar, sedangkan batang pada kelapa dia bisa membesar tetapi tidak maksimal dan juga dia tidak bercabang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengamatan. Jadi kalau kalian lihat di LKPD-nya, di situ ada tiga topik bahasan utama. Yang pertama tentang struktur akar. Ini di sini ada struktur akar. Kemudian ini ada struktur batang. Kemudian yang terakhir adalah ada struktur daun. Kalian sudah Ibu bagi kan menjadi 6 kelompok ya. Sudah tergabung di grup WA semua ya, di grup WA 6 kelompok ya. Sudah, Bu. Jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 4 hanya fokus mengerjakan di yang struktur akar. Kelompok 2 sama kelompok 5 fokus di struktur batang. Kelompok 3 sama kelompok 6 fokus di struktur daun. Sebentar lagi Bu Jini akan menayangkan video. Silakan disimak videonya karena di video tersebut ada penjelasan tentang struktur jaringan pada akar, batang, dan daun yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD nanti. Jadi jangan hanya dilihat, tapi kalau ada yang sesuai dengan yang Ibu tanyakan di LKPD langsung dikerjakan. Nah, setelah melihat tayangan video, kita akan diskusi melalui grup WA. Ya, jadi seperti biasanya, seperti pertemuan kemarin, jadi kita nanti diskusinya lewat grup WA, mungkin sekitar 20 menit. Ya, habis itu kita kembali ke Google Meet untuk melakukan diskusi kelas. Ya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Masih ingatkah kamu fungsi akar? Beberapa fungsi akar antara lain untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah, menyerap air dan mineral dalam tanah, dan pada beberapa tumbuhan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa akar tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun akar dengan fungsi akar? Pada bagian ujung akar terdapat jaringan meristem apikal dan tudung akar. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah, membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akar dapat menambatkan tumbuh-tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Selain menambatkan tumbuh-tumbuhan ke tanah, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar tersusun atas epidermis, korteks, dan silinder pusat. Masih ingatkah kamu fungsi batang? Beberapa fungsi batang antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Serta pada beberapa tumbuhan, batang juga berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Coba kamu pikirkan, mengapa batang mampu melakukan fungsi tersebut? Apakah ada keterkaitan antara struktur jaringan penyusun batang dengan fungsi batang? Seperti halnya akar, batang juga memiliki epidermis, korteks, dan berkas pengangkut. Masih ingatkah kamu fungsi daun? Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain untuk mengambil gas karbon dioksida yang digunakan untuk fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan pernapasan atau respirasi tumbuhan. Bagaimana daun tumbuhan mampu melakukan fungsi tersebut? Pada permukaan atas dan bawah daun
terdapat jaringan yang disebut epidermis. Jaringan ini berfungsi melindungi jaringan di dalam daun. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Kita akan diskusi ya di grup WA. Jadi silakan dilihat di grup WA-nya. Kita akan diskusi kelompok di sana. Bu Jini akan tetap memantau juga ya. Nah, nanti misalkan ada yang mau ditanyakan, anak-anak misalkan ini nggak bisa chat di WA, kalian bisa ini tanyanya di forum Google Meet di sini ya, di forum kelas, diskusi kelas. Setelah diskusi tadi, ya Ibu lihat diskusinya sudah sangat baik, sudah seru sekali. Tadi ada kelompok 2, bahkan Bu ini lihat sangat banyak sudah aktif. Ada yang tanya, sudah ada yang mencoba menjawab. Di kelompok 1 juga sudah sangat bagus. Ada yang bertanya, anggota kelompok lain menanggapi. Begitu juga di kelompok 2, kelompok 3, 4, 5 sampai dengan kelompok 6. Nah, dari sini tadi kalian sudah mengirimkan rekap jawabannya ya. Sekarang kelompok 1 yang bertanggung jawab untuk presentasi, kelompok 4 nanti tugasnya sebagai kelompok pembanding ya. Maksudnya pembanding di mana? Nanti misalnya kelompok 1 menjelaskan struktur akar seperti ini. Nah, kelompok 4 ada yang mau menambahkan. Nah, silakan dipersilakan untuk menambahkan atau mungkin mau bertanya juga boleh. Ini anggotanya ada Gladys ya. Ini sudah siap ya Gladys? Iya Bu, setelah mengamati gambar di atas, coba kalian tuliskan nama jaringan penyusun akar dikotil dan monokotil beserta fungsinya masing-masing. Nama jaringan epidermis, fungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Letak dikotil dan monokotil. Yang kedua, korteks, berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalaman teras akar. Selain itu, pada beberapa spesies tumbuhan, korteks juga menjadi anggota penyimpanan cadangan energi dalam bentuk poti. Letak dikotil dan monokotil. Yang ketiga, endodermis, membatasi bagian dalam akar dengan korteks. Endodermis juga mencegah keluarnya air dari stele korteks. Fungsi lain dari endodermis yaitu mengatur masuknya zat ke dalam pembuluh akar. Letak dikotil dan monokotil. Yang keempat, perisikel, untuk menghasilkan akar latau, cabang akar dan
untuk membentuk jaringan meristem sekunder khususnya kombivaskuler, letak dikotil dan monokotil. 5. Inti menerima hasil fotosintesis dan menyebarkannya ke daerah akar, pengangkut air dan zat hara ke daun, dan menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Letak dikotil dan monokotil. Letaknya di monokotil, Bu. Yang keenam, ya. Yang keenam, floem, menyalurkan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Letaknya di dikotil dan monokotil. Yang ketujuh, silem, untuk menyalurkan air dan unsur hara dari akar ke daun. Letaknya dikotil dan monokotil. Yang kedelapan, rambut akar, untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Letaknya dikotil dan monokotil. Itu presentasi dari kelompok 4 ya, presentasi dari kelompok 4 tentang jaringan yang terdapat pada akar baik dikotil maupun monokotil. Sekarang Ibu persilakan dulu ke kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditambahkan kelompok 1. Nabila, gimana? Ada yang mau ditambahkan? Kalau punya saya sih sama semua, sama yang tadi Gladys itu sama sih, Bu. Oke, berarti sama semua ya. Jadi jawabannya tentang struktur pada akar dikotil dan monokotil. Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, mungkin mau bertanya Nabila, silakan kalau mau bertanya. Atau mungkin ada yang lain yang mau tanya, silakan. Nggak harus dari kelompok 1. Dari kelompok lain misalkan mau tanya juga Ibu perbolehkan. Ingat anak-anak, tadi di awal sudah Ibu sampaikan ada penilaiannya. Jadi siapa yang aktif ya, siapa yang aktif itu akan mendapatkan nilai. Silakan Putri Nurmalasari, mau tanya apa? Sebutkan salah satu perbedaan dari jaringan dikotil dan monokotil yang lebih menonjol. Ya, Bu, saya yang mau jawab, Bu. Oke, silakan Nabila, gimana? Kalau kayak perbedaannya menonjol itu terletak pada intinya. Karena pada tanaman monokotil mempunyai inti mengandung berkas partikuler, dan pada tanaman dikotil ada, tetapi tidak terlihat. Apa ya, Bu ya? Kayak gini, ada, cuman pada dasarnya itu cuman sedikit, dan ada tumbuhan dikotil yang tidak ada sama sekali jaringan intinya. Oke. Jadi gitu, sudah benar sekali Nabila ya. Jadi Putri, mungkin kalian bisa lihat gambar di LKPD, di situ sudah jelas akar dikotil dan monokotil. Gambar akar yang sebelah kiri adalah akar dikotil, yang sebelah kanan adalah akar monokotil. Di sini terlihat, di sini sudah jelas di monokotil ada inti. Maksudnya ini inti adalah jaringan ini anak-anak, ini namanya empulur ya. Jadi kalau pada monokotil, karena silem dan floemnya letaknya berseling, ini melingkar berseling, ini ada ini floem, yang agak hitam ini floem, terus yang lubangnya besar ini silem, floem, silem. Nah, jadi dia letaknya berseling, melingkar, sehingga bagian tengahnya terisi oleh jaringan parenkim ya, disebut dengan daerah empulur. Nah, ini kalau pada akar monokotil terlihat jelas. Sedangkan kalau pada ini jaringan pada dikotil, karena ini kalian lihat seperti tanda plus ya, ini adalah jaringan silemnya. Jaringan silemnya ada di tengah-tengah ini, kemudian di sela-selanya baru ada jaringan floem. Sehingga di sini intinya pada akar tumbuhan dikotil tuh kadang tidak terlihat sudah intinya karena tertutup oleh jaringan silem. Itu ya. Putri, sudah jelas ya Putri ya? Jelas, Bu. Oke, jadi itu tadi Nabila juga sudah menjelaskan, jadi perbedaannya terletak pada inti. Ada lagi yang mau bertanya mungkin tentang struktur akar? Sudah tidak ada ya, Ibu kira sudah jelas. Sekarang kalau gitu kita lanjut ke struktur batang. Nah, untuk struktur batang, tadi topiknya adalah untuk kelompok 2 dan kelompok 5. Yang presentasi Ibu minta dari kelompok 2 ya. Kelompok 2, coba Anggita.
Ya, mewakili kelompok 2 untuk presentasi. Anggita sudah siap? Iya Bu, siap. Setelah mengamati gambar di atas, coba kalian tuliskan nama jaringan penyusun batang dikotil dan monokotil beserta fungsinya masing-masing. Nama jaringan epidermis, fungsi sebagai pelindung jaringan di dalamnya, tempat pertukaran zat dan menghambat hilangnya air karena penguapan. Letak dikotil dan monokotil. Nama jaringan korteks, berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Selain itu, pada beberapa spesies tumbuhan, korteks juga menjadi anggota penyimpan cadangan energi dalam bentuk pati. Ini jawaban dari Anggita ya, Anggita dari kelompok 2 tentang struktur pada batang ya. Sebelum ke pertanyaan mungkin dari kelompok 2, berarti yang topiknya sama dari kelompok 5. Kelompok 5 ada yang mau menambahkan? Oh ya, Sisil, silakan. Sisil kalau mau menambahkan? Perbedaan struktur dikotil dan monokotil pada batang sangat terlihat pada susunan berkas tengahnya. Perbedaan selain dari jaringan-jaringan yang ada di sana, dari strukturnya ya, terlihat dari susunan berkas strukturnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan gimana strukturnya, kalau letak strukturnya kalau pada dikotil seperti apa, kalau pada monokotil seperti apa? Kan dari gambar terlihat jelas ya. Jadi kalian lihat di sini, ini adalah gambar batang dikotil, kemudian yang ini adalah batang monokotil. Tadi dijelaskan bahwa yang paling membedakan adalah letak jaringan pengangkutnya. Jadi kalian lihat di sini, kalau pada dikotil dia tersusun secara melingkar, ini rapi melingkar ya sampai ke bawah. Kemudian kalau pada monokotil dia susunannya tersebar. Mungkin ada yang tahu kira-kira kenapa ya kok kalau dikotil dia susunannya bisa melingkar rapi seperti ini, sedangkan pada monokotil dia susunannya tersebar. Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Kalau menurut saya sih karena adanya kambium pada batang dikotil. Jadi diameter batang dapat memperbesar karena adanya kambium kan Bu. Terus itu kayak letak itu kayak dikotil rapi gitu Bu. Terus pada monokotil tidak ada. Iya, benar sekali Nabila ya. Jadi kenapa kok pada dikotil bisa tersusun rapi melingkar? Karena di situ ada jaringan kambium anak-anak. Dan tadi dijelaskan sama Nabila, kambium ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder ya, sehingga batang dikotil dia bisa membesar. Makanya tadi pada pohon mangga di awal Ibu tampilkan gambar pohon mangga sama pohon kelapa. Kalau mangga itu bisa membesar, itu karena bisa di batangnya itu ada jaringan kambium. Jadi aktivitasnya menyebabkan pertumbuhan sekunder ya, membesar. Sedangkan pada monokotil dia tidak ada kambium. Nah, ini menyebabkan berkas pengangkutnya jadi tersebar, letaknya tersebar, nggak teratur. Kemudian nggak ada aktivitas sekunder, sehingga pada batang monokotil itu kebanyakan tidak bisa membesar ke arah samping. Nah, itu perbedaan pada batang dikotil dan monokotil. Kita lanjut ke terakhir ya, yang Ibu minta presentasi dari kelompok 3 ya. Nisa, sudah siap presentasi Nisa ya? Ya Bu, nama jaringan parenkim spons. Berfungsi untuk menyimpan gas dan hasil fotosintesis serta pertukaran gas. Letaknya berada di monokotil dan dikotil. 8. Nama jaringan berkas pengangkut. Fungsinya untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan menyebarkan hasil fotosintesis. Letaknya ada di monokotil dan dikotil. Itu hasil kerja dari kelompoknya Nisa, kelompok 3. Kelompok 6 mau menambahkan mungkin? Ya, oke Fahril, silakan Fahril. Bu, saya mau bertanya. Pada daun kan terdapat jaringan silem yang berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar. Bagaimana proses pengangkutannya? Ya, gimana Nisa? Fahril barusan bertanya tentang jaringan silem ya Fahril ya? Iya. Ya, jaringan silem di situ mengangkut air dari akar sampai ke daun. Kira-kira gimana proses pengangkutannya Nisa? Atau mungkin yang lain ada yang bisa membantu menjawab bagaimana proses pengangkutan air dari akar sampai dengan ke daun?
sekarang coba perhatikan jaringan silem ya. Jaringan silem itu fungsinya mengangkut air dari akar sampai ke daun. Nah, bagaimana kerjanya? Jadi di situ akar letaknya ada di bawah anak-anak ya. Akar letaknya ada di bawah, dia menyerap air dari tanah. Kemudian dia akan melakukan tekanan. Jadi ini ada hubungannya sama fisika ya. Kita sudah belajar ada tekanan ya. Jadi di sini seolah-olah akan menekan air ya. Akan menekan air sehingga air dari tanah itu akan ke atas. Selanjutnya dari akar air akan mengalir melalui batang. Nah, di batang di sini dia hanya menyambungkan seperti pipa. Jadi ada namanya kapilaritas batang. Jadi menghubungkan air yang dari akar tadi dilanjutkan aja sama batang, dialirkan sampai akhirnya ke daun. Ibu kira sudah cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Sebelum Ibu tutup, silakan salah satu membuat kesimpulan. Ya, silakan membuat kesimpulan. Ada yang mau mewakili teman-temannya membuat kesimpulan? Kesimpulan saya, akar tersusun atas jaringan epidermis, korteks, endodermis, perisikel, inti, floem, xilem, dan rambut akar. Berperan mendukung fungsi akar, yaitu menyerap air dan garam-garam mineral. Itu kesimpulan dari Nabila ya. Jadi tentang struktur jaringan yang ada pada akar, batang, dan daun. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ya, Fahril, angkat tangan. Silakan Fahril menambahkan. Kita dapat melihat perbedaan struktur jaringan dikotil dan monokotil. Misal pada jaringan monokotil terdapat di akar. Akar pada monokotil memiliki inti atau empulur, sedangkan di akar dikotil tidak mempunyai inti atau empulur. Perbedaan antara struktur jaringan di dikotil dan jaringan monokotil. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah sangat baik sekali pembelajaran hari ini. Sudah banyak yang aktif juga, ada Nabila, Kirana, Nisa, Fahril, kemudian Putri juga sudah aktif. Ibu harap yang lain akan lebih aktif lagi pertemuan selanjutnya. Oh ya, jangan lupa nanti setelah selesai Google Meet ini ada post test yang harus kalian kerjakan ya. Link post testnya sudah Ibu share di grup WA, jadi silakan diakses. Ibu beri batasan waktu sampai jam 12 ya, jam 12 siang ini untuk mengerjakan ya. Oke, terima kasih banyak sudah aktif hari ini. Sebelum diakhiri silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan Farid dipimpin berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang teknologi yang terinspirasi struktur tumbuhan. Kalian bisa dibaca-baca terlebih dahulu ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.